Simak video kami baik-baik ya teman-teman. Dadah. Hampir setiap keluarga mengeluarkan limbah cangkang telur. Limbah ini biasanya dibuang begitu saja. Padahal limbah ini mengandung 97 hingga 98% kalsium karbonat dan juga unsur hara penting lainnya. Nah, ini adalah harta karun yang belum dimanfaatkan. Kami memilih lokasi di Jalan Cindelaras, Krodan, Maguwoharjo, karena kawasan ini padat dengan penduduk dengan limbah cangkang telur yang ada dalam jumlah besar. Dan juga masyarakatnya terbuka terhadap adanya inovasi. Jadi alasan kami memilih lokasi tersebut, bahwasannya kita ketahui di Jogja itu masih menjadi salah satu kota yang menyumbang sampah begitu banyak. Nah, lalu bagaimana kami sebagai mahasiswa dapat menjadi bagian kecil dari solusi mengatasi sampah tersebut. Nah, untuk upaya menjadi bagian kecil tersebut, kami mencoba untuk melihat di lokasi terdekat kampus kami. Pada akhirnya kami mendapati di Jalan Cindelaras, Gang Randu, nomor 30, Krodan, Maguwoharjo. Nah, setelah kami mengunjungi rumah Bapak Ketua RT di salah satu dusun di sana, nah, Bapak tersebut mengatakan kepada kami bahwa warga itu masih banyak yang membuang limbah. Salah satunya adalah limbah cangkang telur. Nah, maka dari itu bagaimana kami bisa menawarkan solusi untuk mengubah cangkang telur tersebut menjadi suatu sumber daya yang lebih bernilai atau bernilai tambah. Nah, setelah kami riset, cangkang telur ini bisa digunakan atau diolah menjadi pupuk cair, di mana pupuk cair ini bermanfaat bagi tanaman untuk memperkuat batang tanaman. Nah, lalu selanjutnya pupuk cair ini nantinya jika diproduksi secara massal itu bisa menambah atau memperkuat ekonomi masyarakat yang ada di dusun Krodan tersebut. Nah, maka dari itu alasan kami memilih lokasi tersebut karena kami ingin mencoba untuk berkontribusi dalam skala kecil. Tahap pertama yang kami lakukan itu adalah observasi lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada Bapak Ketua RT. Nah, dari wawancara tersebut kami menggali informasi dan mendapatkan informasi bahwasannya hampir semua di keluarga dalam masyarakat tersebut masih menghasilkan cangkang tanpa mengeluarnya. Dan masyarakat tersebut mau untuk belajar untuk memanfaatkan cangkang tersebut. Selanjutnya, kami kumpulkan limbah cangkang telur dari rumah tangga dan juga dari program makanan bergizi atau MBG. Nah, selama ini masyarakat itu aktif berpartisipasi dalam pengumpulan tersebut. Nah, setelah itu kami melakukan tahap awal dengan membersihkan cangkang telur dan juga mengeringkan cangkang telurnya. Praktik langsung pembuatan pupuk cair dari cangkang telur bersama masyarakat di acara Dasi Wisma. Prosesnya yang pertama itu hancurkan cangkang telur secara halus, lalu yang kedua itu campur dengan air beras dan gula merah, lalu masukkan ke dalam wadah untuk fermentasi yang ditutup rapat. Jadi masyarakat itu sangat senang pada saat kita itu mencoba langsung, mereka percaya diri bisa membuat produknya itu sendiri. Fermentasi berlangsung dari 7 hari hingga 14 hari. Kami memonitoring secara berkala, catatan suhu, pH, dan aroma. Proses ini melibatkan mikroorganisme yang menguraikan bahan organik sehingga unsur hara mudah diserap tanaman. Setelah fermentasi selesai, kami saring dan dapatkan pupuk organik cair berwarna coklat yang siap untuk diaplikasikan pada tanaman. Hasilnya, kami mendapatkan 3 botol pupuk berkualitas yang diserahkan kepada masyarakat. Ingat, limbah cangkang telur bukan sekedar sampah, melainkan harta karun. Dengan pengetahuan sederhana, kita bisa buat perbedaan yang besar. Perubahan dimulai dari kesadaran dan langkah kecil yang nyata. Mari kita jaga lingkungan bersama untuk generasi yang mendatang. Setiap tindakan yang kecil memiliki dampak yang sangat besar. Mari kita semua menjadi perawat bumi. Melalui kegiatan servis learning ini, saya belajar bahwa limbah cangkang telur bukan sekadar sisa dapur semata, tetapi bagian dari siklus kehidupan yang layak juga untuk dihormati. Dalam perspektif ekologi, kegiatan ini mengajarkan bahwa alam dinilai tidak hanya karena manfaatnya semata bagi manusia, melainkan karena ia memiliki nilai pada dirinya sendiri. Mengelola limbah cangkang telur menjadi pupuk bukan hanya soal hasil, tetapi tentang cara kita hadir secara etis di tengah alam dan tanpa sikap menguasai. Secara spiritualitas, di sini saya belajar untuk melihat makhluk dan materi dari kehadirannya, bukan dari fungsinya semata. Cangkang telur, tanah, mikroorganisme, dan tanaman dipahami sebagai sesama yang bekerja bersama dalam jaringan kehidupan. Kesadaran ini menumbuhkan sikap rendah hati dan juga rasa hormat, karena
manusia bukan pusat segalanya, melainkan bagian kecil dari kehidupan yang saling terhubung, sesuai dengan konsep baru yang digagas oleh salah satu tokoh biologi mengenai dengan deep ekologi. Lalu dari sisi sains, proses fermentasi memperlihatkan bagaimana alam memiliki mekanisme pemulihannya sendiri. Manusia tidak memaksa, tetapi bekerja selaras dengannya. Kegiatan ini mengajarkan bahwa merawat bumi bukan lagi sekedar tindakan besar, tidak melulu dari tindakan besar, tetapi bisa dilakukan dalam skala kecil, aksi nyata kecil yang lebih sadar dan juga lebih bertanggung jawab terhadap kita, relasi kita dengan alam. Dari sisi spiritualitas, saya belajar untuk menghargai hal-hal kecil seperti halnya cangkang telur. Dan saya belajar bahwa mengolah limbah membuat saya menjadi sadar bahwa merawat bumi itu merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab baik secara iman dan juga secara etika. Saya juga belajar untuk bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan baik di masyarakat maupun limbah yang saya gunakan sendiri, dan secara sains saya melihat langsung manfaat dari limbah tersebut. Contohnya cangkang telur yang memiliki kalsium. Secara spiritualitas, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia itu dipanggil untuk merawat, bukan merusak ciptaan Tuhan. Dari sisi etika sendiri, saya belajar untuk tidak bersikap acuh tak acuh terhadap limbah yang ada di sekitar saya. Sementara secara sains, proses fermentasi ini menunjukkan bagaimana alam bekerja secara alami untuk menghasilkan nutrisi bagi tanaman. Dari aspek spiritualitas, kegiatan ini mengajarkan saya untuk tetap rendah hati dan menghormati alam sebagai bagian dari kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan dari aspek etika, saya belajar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Namun dari sisi aspek sains, pemanfaatan unsur hara cangkang telur terbukti dapat membantu pertumbuhan tanaman. Secara spiritual, kegiatan ini menyadarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari panggilan untuk mencintai kehidupan. Dari aspek etika, saya belajar bertanggung jawab dalam mengolah sampah. Dari sisi sains, proses fermentasi membuktikan bahwa limbah dapat menjadi sumber nutrisi bagi tanaman. Dari aspek spiritualitas, saya belajar bahwa tidak menyia-nyiakan limbah adalah wujud atas rasa syukur kepada Tuhan. Secara etika, pengolahan cangkang telur mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dari sisi sains, pupuk cair menunjukkan bagaimana limbah dapat diubah menjadi sesuatu yang sangat berguna. Hai guys, kenalin aku Michelle. Aku Bella. Aku Alda. Oke, di sini kami mau menindaklanjuti terkait hasil program serta penelitian kami kemarin, di mana kami memanfaatkan cangkang telur sebagai pupuk organik. Di sini kami akan mewawancarai salah satu ibu lokal yang bernama Munawar. Oke, silakan simak ya video wawancara kami. Sekarang saya ingin bertanya terkait dengan pengolahan pertanyaan pertama, apakah ibu mengetahui bahwa cangkang telur ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk yang digunakan? Oh, tidak tahu. Jika iya, dari mana ibu mengetahui? Sebelumnya saya mengetahui dari internet, tapi belum, cuma saya belum pernah pakai, belum pernah istilahnya, belum pernah uji coba, belum pernah. Cuma kemarin karena ada banyak dari kampus itu mengadakan edukasi sekaligus praktek membuat buku itu, akhirnya tahu prosesnya dan istilahnya tahu secara langsung. Jadi sebelumnya itu dari internet ya. Selanjutnya, menurut ibu apa saja manfaat dari limbah ini? Pertama, apakah untuk tanaman dan pakan ternak dan kerajinan atau ada yang lain? Jadi untuk hukum bisa, tapi kalau anak-anak PAUD itu juga bisa kerajinan. Ya, apakah ibu pernah mencoba mengolah cangkang telur sebelumnya secara pribadi? Belum pernah. Jadi kemarin baru pertama kali melihat cangkang telur. Pertama kali. Selanjutnya, bagaimana biasanya ibu menangani cangkang telur setelah dimasak? Apakah langsung dibuang di tempat sampah, atau dikumpulkan dulu, atau diberikan kepada anak-anak? Masih dibuang sih, Pak. Saya tanggal setiap bulan sekali atau 2 kali dikumpulin langsung dijual. Jadi tidak ditimbun, tidak ada tempatnya ini. Terus sekali itu nanti kemudian itu kandung sampah ke warga, di situ dikumpulin, sorenya udah diambil sama kumpulan. Itu kalau sekarang kalau sudah sampah ini masuk ke kas umum. Kalau dulu kas sampah itu atau nolak itu kan setiap misalnya ada yang dibawa itu ditendang. Jadi mas ada satu bukunya ada pelajarannya. Nanti misalnya bekal aqua nilai 2.000. Berapa tuh namanya misalnya 2 kilo berarti 4.000. Nanti kapanpun itu bisa diambil uangnya. Jadi ada nilai. Sekarang enggak, sekarang masuk ke kas. Kertasnya kertas kamu